Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah. Jumpa lagi bersama Kang Darman Denesa. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan perihal tentang bahagia itu sederhana. Dan mari kita sama-sama praktekkan. Dan inilah cara untuk mencapai bahagia lahir dan batin. Ya, karena di dalam kehidupan kita, kadangkala kita banyak problem, banyak masalah. Karena itu semua, kita ini tidak menerima, tidak menyadari masalah yang sedang terjadi. Nah, maka praktekkan di dalam kehidupan yang nyata ini. Ketika kita ada masalah, kita terima. Masih diterima ini ya, jangan dikomentari, jangan dinilai. Apalagi menganalisa, mencari sebab. Saya ini kok nganggur terus, saya ini kok jomblo terus, saya ini sengsara terus, saya nganggur. Nah ini, jangan, itu namanya berkomentar, tidak menerima. Karena apapun yang terjadi adalah ketentuan Allah, kehendak Allah. Maka kita terima. Allah memberikan seperti itu karena Allah itu sayang kepada kita. Allah itu memberi suatu pelajaran. Nanti di situ akan ada ilmu. Karena di sebalik kesulitan ada kemudahan. Nah, itulah cara Allah mendidik kita, mengajari kita. Intinya kita harus menerima dan menyadari bahwa semua itu terjadi atas kehendak Allah. Ketika kita sudah memahami, sudah mampu dan mempraktekannya, menerima, bab menerima. Nah, menerima ini dengan bahasa Arab adalah subhanallah, maha suci Allah. Ketika kita memahami maha suci Allah, apakah semua perbuatannya itu ada yang jelek? Tidak. Jelek dan baik yang terjadi kepada diri kita itu adalah suatu pembelajaran dan kita harus menerimanya. Ketika sudah menerima, kita harus mempraktekkan. Bahasanya yaitu tidak berkomentar, apalagi mengeluh. Nah, orang-orang yang selalu menerima kenyataan Allah dan kehendak Allah di dalam hal apapun, pasti hidupnya akan bahagia. Karena orang-orang itu sudah masuk kepada wilayah sadar Allah. Inilah. Marilah kita sama-sama mempraktekkan, menerima dan menyadari agar hidup kita ini bahagia. Nah, karena seseorang tidak bahagia itu disebabkan oleh tidak menerima, tidak mau menerima, tidak mau menyadari bahwa hidup ini adalah milik Allah. Nah, kita harus sadar Allah, karena hidup ini udah diatur oleh Allah. Apa sih yang kita harapkan hidup di dunia ini? Hanya satu, yaitu pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka turunlah satu ayat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya asal dari Allah, pasti akan kembali kepada Allah. Nah, maka dengan menyadari, menerima, inilah salah satu praktek yang harus kita lakoni. Karena apapun yang terjadi adalah suatu ketentuan, suatu kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa kita pungkiri, tapi harus kita yakini. Ya. Dan itulah suatu ilmu atau teori yang harus kita praktekkan di dalam kehidupan yang nyata ini. Karena kita adalah sebagai hamba, sebagai abdi, sebagai pengabdi, dan sebagai khalifah di muka bumi ini, kita harus senantiasa menerima, menyadari apapun yang terjadi ini adalah suatu ketentuan dan suatu tulisan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
apa yang sedang terjadi kita terima, kita sadari bahwa itu adalah suatu kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, dan menyadari bahwa hak Allah taala lah yang mampu melakukan semuanya. Ya, cukup sekian apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat dan menjadi suatu motivasi dalam kehidupan kita bersama. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.